Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengajian singkat yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah wujubu al-amali bil ilmi, yaitu kewajiban mengamalkan ilmu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu merupakan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu mesti kita syukuri, ya. Dan masing-masing nikmat ada cara mensyukurinya. Nikmat ilmu, cara mensyukurinya diantaranya adalah dengan mengamalkan, mempraktekkan setiap ilmu yang telah kita ketahui. Jadi ilmu itu tidak sebatas pengetahuan yang kita kumpulkan di dalam pikiran kita saja, tetapi mesti kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua sudah mengetahui perkara-perkara agama yang sudah sangat banyak, ya. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amal soleh, ya, karena iman saja tidak cukup, mesti dibarengi dengan amal, ya, dengan amal yang soleh. Para ulama mengatakan dalam Al-Quran itu ada sekitar 360 ayat yang menggandengkan antara iman dan ilmu. Ada 360 ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara iman dan ilmu. Di antaranya misalnya Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Barang siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengamalkan amal yang saleh, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam ayat ini Allah menggandengkan antara iman dan amal saleh. Juga dalam ayat lain misalnya, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya ada surga, ya, yang Allah sediakan sebagai tempat kembalinya, sebagai tempat kehidupannya nanti. Intinya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara iman dan amal saleh. Jadi orang tidak cukup hanya berteori, tidak cukup hanya berbicara tapi tidak mempraktekkan apa yang dia ketahui. Ya, seorang mukmin itu mesti seimbang antara iman dan amalnya, ya. Kemudian juga ilmu ini jika diamalkan maka itu merupakan letak penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita dari rupa bentuk kita, tidak menilai kita dari kekayaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita adalah dari hati kita dan dari amal perbuatan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian berdasarkan bentuk rupa wajah kalian, dan Allah tidak menilai kalian berdasarkan harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu menilai kalian berdasarkan hati kalian, apakah hatinya baik, apakah hatinya suci, dan juga berdasarkan kepada amal kalian, ya. Allah itu menilai kita berdasarkan hati kita dan juga berdasarkan amal kita. Orang yang berasal dari orang yang mungkin keadaan ekonominya sulit tapi amalnya baik, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berasal dari keturunan yang mulia tapi amalnya tidak ada, amalnya rusak semua, maka dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang akan Allah
nilai pada hari kiamat itu adalah amal kita. Makanya Allah berfirman, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa yang berat timbangannya maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka dia akan terjungkal ke dalam neraka hawiyah ya. Jadi Allah menilai kita di hari kiamat itu adalah berdasarkan kepada amal kita. Orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada timbangan keburukannya, maka dia akan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga meskipun dia melewati berbagai macam ujian sebelum dia masuk surga. Tapi orang yang tidak ada amal kebaikannya atau sangat sedikit amal kebaikannya, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka sesuai dengan perbuatannya selama di dunia ya. Kemudian kita lihat juga perkataan-perkataan ulama salaf tentang bagaimana kita harus mengamalkan setiap ilmu yang kita punya. Ibnu Umar ya, beliau menceritakan tentang bapak beliau yaitu Umar Ibn Khattab, di mana Umar Ibn Khattab apabila dia memerintahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu atau melarang masyarakat untuk menjauhi sesuatu atau melarang masyarakat untuk melakukan sesuatu, maka Umar mengumpulkan keluarganya. Lalu Umar berkata kepada anggota keluarganya bahwa kata beliau, saya sudah melarang orang melakukan perbuatan ini dan saya tidak mau kalian melakukan perbuatan yang saya larang tersebut. Ya, jadi beliau menganjurkan kepada keluarganya, memerintahkan keluarganya untuk mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepada orang, atau beliau menyuruh keluarganya menghentikan larangan yang beliau telah sampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu juga para sahabat sangat bersemangat dalam mengamalkan ya setiap ilmu yang mereka punya ya. Banyak para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan yang mereka tanyakan itu yang paling banyak adalah tentang amal-amal yang utama. Ya, mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau mereka amalkan amalan tersebut, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga. Para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu indallah? Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik di sisi Allah? Mereka bertanya bukan sebatas untuk menjadi pengetahuan. Mereka bertanya adalah untuk diamalkan, untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yang nanti balasannya surga ya. Kemudian juga kita lihat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, beliau mempelajari surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Ibnu Umar diriwayatkan dia mempelajari surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Ya, jumlah ayat surah Al-Baqarah itu adalah 286 ayat. Kalau sebatas untuk menghafal, maka Ibnu Umar tidak akan butuh waktu yang selama itu untuk mempelajari surah Al-Baqarah ini, ya. Kenapa sampai 8 tahun masa yang dibutuhkan oleh Ibnu Umar? Karena beliau tidak sebatas untuk menghafal ya. Beliau menghafalnya, kemudian beliau mempelajari kandungan-kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian beliau berusaha untuk mempraktekkannya, mengamalkannya, ya, mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam surah Al-Baqarah dan juga menjauhi larangan-larangan yang terdapat dalam surah yang mulia tersebut, ya. Kemudian juga Abu Abdurrahman As-Sullami, seorang ahli qiraat dari kota Kufah, beliau bercerita bahwa orang-orang yang mengajarinya Al-Quran seperti Utsman ibnu Affan dan yang lainnya, dari kalangan sahabat, para sahabat dulu, kata Abu Abdurrahman As-Sullami, mereka tuh belajar Al-Quran itu tidak dalam jumlah yang banyak. Mereka belajar 10 ayat, ya. Biasanya Rasulullah SAW mengajari mereka 10 ayat. Dari 10 ayat itu mereka tidak akan melewatinya sebelum mereka memahami isi ayat tersebut. Kemudian mereka mempraktekkan, mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut, ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan ilmu dari orang lain, maka hendaklah dia juga memiliki kelebihan dari segi amal daripada orang yang tidak berilmu. Setiap orang yang punya kelebihan ilmu, ya kan, dia harus memiliki kelebihan yang lain, yaitu kelebihan dari segi amal.
dalam ilmu tersebut ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidaklah saya meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW kecuali saya pernah amalkan hadis tersebut. Tidaklah saya meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW kecuali saya pernah mengamalkan hadis tersebut. Ini perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ahmad beliau juga mengatakan demikian. Tidaklah saya pernah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW kecuali saya pernah mengamalkan hadis tersebut. Walaupun sekali saya amalkan, ya, pernah saya amalkan. Ya, jadi beliau meriwayatkan, mempelajari, mengetahui, setelah itu beliau berusaha untuk mengamalkan. Ya, begitu juga misalnya perkataan Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa kalau kamu meriwayatkan 200 hadis, maka paling kurang kamu usahakan mengamalkan 5. Kalau kamu meriwayatkan 200 hadis, usahakan paling kurang kamu sudah mengamalkan 5 dari hadis tersebut. Ya, nah. Nah, kita lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu, ya, usaha mereka untuk mengamalkan setiap pengetahuan mereka. Luar biasa usaha mereka ya. Imam Ahmad rahimahullah diceritakan oleh anak beliau Abdullah bahwa tatkala Imam Ahmad sedang sakaratul maut, sedang berjuang menghadapi kematian, ya, di saat itu Abdullah, anaknya Imam Ahmad beserta saudaranya yang bernama Salih ibnu Ahmad, itu Abdullah dan Salih ini sedang mewudukkan Imam Ahmad. Ya, karena sudah sangat berat penyakitnya, sudah tidak bisa wuduk sendiri, akhirnya diwudukkan. Dan tatkala diwudukkan, Imam Ahmad itu mengisyaratkan kepada anaknya agar jari-jari tangan beliau ini dan jari kaki beliau itu dicuci ya. Padahal beliau sedang dalam sakaratul maut, ya, dalam sakaratul maut. Tapi beliau tetap bersemangat untuk menerapkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki.